Nah, kalau kita traveling ke Jepang sebelum memasuki musim dingin menjadi pilihan wisatawan bagi mancanegara. Dan Tokyo, Kyoto, Osaka ini tentunya merupakan lokasi yang memesona bagi para pelancong mancanegara. Menjelajah negeri Sakura dengan budget yang ketat tentunya bisa dilakukan dengan para traveler dengan merencanakan dan mencari informasi sedetail mungkin dari berbagai platform yang ada. Ada rekan kami, Amanda Komaling yang ada di Owarai, Ibaraki, Jepang akan berbagi pengalamannya selama 10 hari di sana. Coba kita sapa. Halo Amanda, kok pakai payung sekarang? Bagaimana situasi dan juga keseruan jalan-jalan Ibaraki? Dan di sini sudah gelap, Marvin. Iya, aku pakai batik, Marvin, untuk menunjukkan bahwa saya seorang traveler asal Indonesia dan masih tetap dengan setia dengan batik, meskipun memang agak tipis ya, jadi harus dilingkar-lingkar agak tebal di bagian leher. Ya, Marvin. Dan tadi Marvin juga sudah menyebut-nyebut soal budget yang ketat ya, dan itu yang saya lakukan. Jadi pada saat saya tiba eh, di Jepang, saya masuk melalui bandara Narita, lalu kemudian sebelumnya memang saya sudah melakukan kontak dengan salah seorang warga Kawanua yang tinggal di Owarai atau di Ibaraki, tempat saya melakukan live dengan Marvin saat ini. Lalu kemudian di 3 hari selanjutnya saya melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Tokyo, karena jangan lupa bagi Anda traveler yang ingin datang ke Jepang, buatlah JR Pass. Karena JR Pass ini akan sangat bermanfaat bagi traveler yang memang budgetnya sangat ketat, karena kita tahu bersama bahwa di Jepang itu sangat mahal untuk biaya transportasinya dan kemana-mana cukup jauh, dan lokasi yang ada di seluruh Jepang ini semuanya indah-indah, Marvin. Jadi kalau saya di 3 hari pertama berada di Owarai, saya sempat pergi ke salah satu danau yang luar biasa indahnya, dan di sana ada proses momiji dan banyak juga tempat-tempat lainnya di lokasi di sana. Karena di Owarai sendiri ini, kalau kita bisa gambarkan, Owarai ini bagaikan kota industri perikanan. Nah, di Owarai wisatawan yang datang kebanyakan ingin mencari tahu seperti apa kondisi perikanan maupun industri yang ada di Owarai, Ibaraki, provinsi Ibaraki. Lalu kemudian saya juga bergeser ke arah Osaka, dan di daerah Osaka, di wilayah Osaka, di kota Osaka, saya memilih untuk tinggal di area Shin Osaka Station, karena di daerah Shin Osaka Station budgetnya masih lebih ringan dibandingkan kalau misalnya saya menginap di daerah Kyoto. Di Kyoto hotelnya sudah, rate-nya sudah cukup tinggi untuk traveler bagi saya yang solo travel. Dan kemudian dari Shin Osaka saya berpindah menggunakan train menuju ke wilayah-wilayah yang berada di Osaka, melihat proses momiji di sana dan tempel yang ada. Lokasi di sana memang banyak yang bisa kita tuju, Marvin, dan rasanya 10 hari itu kurang untuk kita datang ke Jepang, Ya, Marvin. Amanda. Tapi kalau kita bicara soal Jepang kan betul ya, saya setuju kalau dikatakan budget itu memang menjadi satu permasalahan yang cukup penting kalau di Jepang. Lantas bagaimana untuk mengatur budget tersebut supaya kita ya bisa traveling dengan leluasa tapi dengan budget yang terkontrol begitu? Ya, tentu yang pertama harus ada perencanaan dulu gitu. Kalau misalnya kita memang berencana untuk datang ke Jepang, dan kebetulan saya datang juga di dalam musim yang menurut saya lumayan banyak wisatawannya, high season ya, karena akan masuk persiapan ke bulan memasuki musim dingin tentunya. Dan pada saat saya mencari tahu kondisi Jepang, kemudian budgetnya seperti apa, dan memesan JR Pass ini sangat penting, saya ulangi lagi, ini sangat penting memesan JR Pass, karena dengan JR Pass kita bisa ke Hiroshima, bahkan kalau Anda kuat dingin bisa ke Hokkaido dan sekitarnya. Tapi JR Pass ini memang sangat penting, Martin. Dan yang bikin juga agak berlega, makanan yang ada di Jepang juga sudah bisa dicari di mana-mana ya. Kalau misalnya ada, kalau di sini disebut dongki gitu ya, kayak tempat-tempat minimarket kecil yang bisa kita dapat untuk makan sesuai dengan selera kita orang Indonesia. Apalagi kalau saya asal Manado, saya agak suka dengan yang agak pedas-pedas gitu, Marvin. Jadi tidak ada kesulitan untuk datang. Tapi
berhati-hati dalam menggunakan JR Pass karena saya mendapat pengalaman yang cukup berharga, Marvin, tadi malam. Saya lupa kalau JR Pass saya ini sudah selesai masa expire-nya pada hari Sabtu ya atau hari Minggu pukul 00, sehingga saya pada saat melakukan perjalanan ke Hiroshima dan kereta saya sudah tidak ada lagi di jam 5 sore, sehingga saya harus mengeluarkan budget ekstra untuk membeli tiket tiket kereta menuju ke Shin Osaka, kemudian itu setara dengan ya 1 jutaan gitu, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Tokyo menggunakan JR Pass masih bisa. Tapi kalau misalnya tanpa menggunakan JR Pass itu sekitar 18.300 atau setara, ya lumayan lah. Buat saya itu mulai lumayan karena traveler seperti saya yang solo travel, semua budget harus diukur dengan pas, Marvin. Dan itu yang menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi saya untuk berhati-hati dan mencari tahu informasi. Trainnya tidak semua bisa, memang betul di sini sudah dicantumkan ada beberapa train yang tidak berlaku untuk JR Pass, namun untuk informasi-informasi lainnya juga kita harus mencari tahu ada di jam berapa train tersebut, Marvin. Oke, nah soal terkait musim Jangan dingin, lupa, nanti kalau tahun depan suhunya juga tuh nanti berapa Jepang tuh akan Amanda? ada Olimpik. Jadi crowdednya juga lumayan nanti. Kalau saat ini ya, sekarang kan sudah pukul 16.46, artinya waktu kita ini sama seperti di waktu Indonesia Timur. Kalau di daerah Owarai, kalau tadi malam dan 3 hari sebelumnya memang sudah di sekitar 11, dari 7 sampai 11 derajat, tapi entah kenapa hari ini agak lumayan hangat ya, masih 16 derajat. Tapi untuk daerah Tokyo dan sekitarnya seperti di Shibuya, Shinjuku, Harajuku, dan lokasi-lokasi sekitar dari Tokyo itu sudah 7 derajat dan kondisi sudah hujan. Makanya saya mengambil keputusan untuk ke Hiroshima pada saat Jumat dan Sabtu karena Hiroshima masih sangat cerah dan tidak hujan, Marvin. Bagus sekali, tapi saya lihat tadi gambar-gambarnya. Tapi terima kasih untuk rekomendasinya, Amanda Komaling, langsung dari Ibaraki, Jepang. Selamat liburan lagi, 10 hari kurang cukup, lebih kok begitu. Terima kasih, selamat liburan.